Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Persi, Pak Kuncoro, guru saya, Pak Nyoman Kandun, kemudian Pak Kepala Badan, dan Ibu Yuli, Pak Ibu Lia tentu saja, senior. Oh ya, Pak guru saya, Prof. Chandra, dari India. Senang sekali saya bisa bergabung, terima kasih atas undangannya. Saya menyampaikan 5 aspek ya, terkait dengan testing COVID atau laboratorium untuk testing COVID-19. Yang pertama adalah aspek kesiapan laboratorium, kemudian yang kedua adalah handling technical aspek, lalu yang ketiga akses dan equity-nya, kemudian yang keempat ini mungkin mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Yuli tadi, hasil yang diharapkan, kemudian ini juga menyambung dengan tadi Pak Nyoman Kandun dan Pak Sis kaitannya dengan health system Unity. Untuk kesiapan laboratorium, sebenarnya tadi Pak Sis sudah menyampaikan ya bahwa ada 42 yang siap, tapi barangkali memang pertanyaannya adalah bagaimana SDM-nya, apakah itu sudah skill update gitu ya, kemudian bagaimana yang pensiun, lalu pindah tempat kerja, jangan-jangan SDM-nya sekarang mungkin pada posisi sulit ditemui gitu kan, itu barangkali bisa dicek Pak Sis. Kemudian ketika sekarang naik kelas menjadi laboratorium yang menjamin quality assurance, mungkin bagaimana Pak kaitannya dengan misalnya kan untuk TB itu kita Indonesia sudah membeli sekitar 500-an ya gene export itu. Nah itu bagaimana memanfaatkan hal itu? Apakah itu tidak sebaiknya juga dimanfaatkan? Karena kan kalau informasinya mungkin perlu diverifikasi, ini kan tinggal switch sedikit, belikan cartridge-nya maka bisa untuk COVID-19, bukan lagi, bisa untuk corona ya, bukan lagi sekedar untuk TB MDR. Kemudian sayang ya kalau peralatan yang ada itu kan harus dipastikan itu tersedia, baik dan berfungsi. Kemudian tentu saja reagen dan cartridge dan lain-lain. Nah berikutnya adalah technical aspek. Tadi Pak Sis menyampaikan begitu detail, saya juga sudah baca slide-nya, begitu juga Dr. Yuli. Kalau selama ini mungkin ketika kita menghandle barang yang fragile, maka kita selalu bilang handle with care. Nah kalau di sini barangkali justru karena bisa jadi kesalahan ketika mengambil, yang diambil ternyata tidak cukup, maka bukannya swab tapi air liur gitu kan. Kemudian nanti ketika di perjalanan nggak bagus, nanti yang tumbuh barangkali bukan bakteri gitu kan, karena kalau disalah naruh aja udah bisa salah, ditaruh di freezer beku tidak aktif, di luar malah nanti mati dan perlu ditambahkan antibiotik. Jadi di sini barangkali handlingnya harus full atau high care, barangkali seperti itu. Ini juga menjadi aspek yang harus diperhatikan ketika deal with corona ya. Nah berikutnya adalah aspek akses dan equity. Kalau kita lihat peta terakhir, kemarin jam 12 siang kan 790, dan kepulauan di Indonesia ini provinsinya hampir semuanya sudah diberi warna merah oleh BNPB ataupun Pusat Krisis Kesehatan. Itu artinya kasus meningkat hampir seluruh provinsi. Nah, di sisi lain rumah sakit yang merawat juga, ya saya yakin Pak Kuncoro mesti sudah punya data ya, ini meningkat yang akan merawat. Walaupun yang diregister misalnya oleh Kemenkes itu 132, tapi pasien bisa datang kemana-mana dan itu menunjukkan kesiapan harus dilakukan oleh rumah sakit. Nah, apakah setiap rumah sakit bisa dengan mudah akses laboratorium ini? Dikaitkan dengan aspek teknikal yang tadi membutuhkan handling with full and high care. Nah, kemudian bagaimana juga dengan masyarakat umum? Bukan cerita ya, karena kemarin Prof. Hasbullah pun, karena beliau bersinggungan dan rapat dengan almarhum Prof. Bambang Sutrisna, kemarin beliau ngantri di mikrobiologi berpanas-panas gitu. Ini juga ada isu yang masalah akses dan equity. Kemudian hasil yang diharapkan. Nah tadi cerita Dr. Yuli menunjukkan bahwa sebenarnya kita ingin secepatnya menemukan bahwa orang ini di tubuhnya ada coronavirus. Tapi kalau menunggu antigen dan antibodi itu ternyata membutuhkan waktu yang lama. Padahal dalam kasus penanganan penyakit menular, saya belajar dari Pak Nyoman Kandun dulu waktu kuliah, intinya adalah makin cepat diketahui, makin memudahkan, sehingga konfirmatif tes itu sebenarnya harus dipercepat, supaya kita bisa memberikan penanggulangan yang lebih tepat kepada orang yang terkena, dan juga langsung melakukan penyelidikan epidemiologi serta kontak tracing. Ini barangkali juga harus jelas hasil itu seperti apa. Karena kalau misalnya, mohon maaf, ada kebijakan saat ini misalnya menggenjot rapid test, itu kan tetap konfirmasi ulang, tes ulang lagi, tes ulang. Barangkali juga harus kita perhatikan. Terakhir, saya ingin bicara tentang
hard system equity. Nah, Kemenkes sudah menyampaikan gambar seperti ini kan, yang apa namanya? Nah, yang seperti ini. Artinya siapa yang perlu ke rumah sakit? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hal itu ya? Karena kalau dalam penyakit menular, sekali lagi, case finding dan contact tracing itu adalah utama. Dan keberadaan laboratorium yang handal itu menjadi sebuah keharusan. Kalau enggak, kita akan ibaratnya perang, tetapi kita tidak punya teropong untuk menembak mengarahkan musuhnya yang mana, kan gitu ya. Sementara ini musuhnya itu kecil banget. Sehingga ini menjadi sebuah keharusan, dan keberadaan laboratorium juga harus nyambung dengan rumah sakit yang merawatnya, gitu ya. Artinya ketika dia benar, tentu saja harus segera dirawat dan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Saya kira aspek 5 hal itulah yang barangkali harus saya sampaikan. Dan terakhir, saya menghormati kebiasaan Pak Ketua Umum, Pak Kunchoro, yang selalu pakai duit ya Pak. Ya, pakai duit itu artinya kita mesti pakai doa, pakai usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Jadi jangan langsung menyerah. Itu 2 kali 2, 2 kepada Allah, 2 urusan manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.